Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kami hormati kepada segenap ibu-ibu wali murid SDK Muhammadiyah Padang Klasau, ya semoga kita semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib nopo sunnah? Wajib. Berarti sesuatu yang wajib kalau ditinggalkan dapat dosa. Sebaliknya kalau dikerjakan dapat pahala. Dan salah satu amalan yang wajib adalah belajar ilmu agama. Kedua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai pagi hari ini kita akan membahas tafsir ayat-ayat wanita yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa kita membahas tafsir ayat wanita bukan ayat laki-laki? Karena wanita adalah makhluk yang sangat mulia. Kenapa? Wanita adalah makhluk yang sangat mulia. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang artinya wanita. Surat apa? An-Nisa. Enggak ada surat Ar-Rijal, laki-laki itu enggak ada. Ini alasan yang pertama, kenapa kita membahas tafsir ayat wanita. Alasan yang kedua, karena wanita atau ibu adalah sekolah pertama bagi siapa? Anak-anaknya. Kalau sekolahnya baik, maka hasilnya juga baik. Sebaliknya, kalau sekolahnya buruk, hasilnya juga buruk. Inilah dua alasan kita membahas tafsir ayat wanita. Pada pagi hari ini kita akan membahas satu ayat yang pertama kali membahas tentang wanita.
dari awal Al-Quran sampai akhir. Yang pertama ditemukan di surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 187. Ayat berapa, Bu? 187. Sampun hafal? Dereng. Ayatnya cukup panjang, kita ambil inti sarinya. Coba nanti kita baca bareng-bareng. Saya baca, nanti diikuti. Siap ya? Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang sudah hafal angkat tangan. Apa artinya? Hunna libasul lakum. Wanita adalah pakaian bagi suaminya. Wanita adalah pakaian bagi siapa? Suaminya. Wa antum libasul lahun. Dan para suami adalah pakaian bagi istrinya. Istrinya siapa? Istrinya sendiri, bukan istri tanggane. Apa maning rekan bisnis saya. Jadi wanita adalah pakaian bagi suaminya. Ini yang akan kita bahas. Lalu apa maksud pakaian? Apa maksudnya istri atau ibu adalah pakaian bagi suaminya? Nah, ini pentingnya kita belajar tafsir. Tafsir itu artinya adalah merenungi, memahami isi Al-Quran. Kalau sudah paham, maka langsung diamalkan. Pakaian ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan pakaian adalah sumber ketenangan. Apa? Sumber ketenangan. Jadi wanita adalah sumber ketenangan bagi suaminya, bukan malah sebaliknya. Sebaliknya sumber ketenangan itu apa? Sumber keributan. Sumber kekacauan. Berarti tugas kita adalah sekarang bagaimana menjadi seorang wanita, seorang ibu yang menjadi sumber ketenangan bagi suaminya.
Kalau suaminya sudah tenang, anak-anaknya tenang nggak? Akan tenang. Saudaranya akan tenang nggak? Akan tenang. Akan mempengaruhi semua orang yang ada di dekatnya. Lalu caranya bagaimana agar seorang wanita menjadi sumber ketenangan? Caranya minimal ada dua. Berapa, Bu? Dua. Yang pertama adalah istri harus menjadi pelindung. Menjadi apa? Pelindung. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Kok istri menjadi pelindung? Maksudnya adalah seorang istri harus berusaha menjaga aib sinopo, kejelekan, menjaga kejelekannya siapa? Suaminya. Terus anak-anaknya, orang tuanya. Harus bisa menutupi itu semua. Contoh, seandainya suami panjenengan kalau tidurnya apa? Ada yang ngorok, ada yang ngiler. Ngiler berapa tetes? Ratusan. Bikin pulau. Di bantalnya bikin apa? Pulau. Kayak pulau Kalimantan mana gitu. Apa? Jangan diceritakan kepada orang lain. Tuh, tapi seru, lucu. Coba bayangkan kalau ibu, kalau dibalik, suka nggak diceritakan kejelekannya oleh suami di hadapan orang lain? Suka nggak? Nggak akan suka. Suami pun sama. Ini contoh aibnya siapa? Suami. Contoh aibnya anak. Nopo? Oh, saking akeh ya, bingung menyebutkan yang mana. Contoh kalau di rumah malesan. Tugas kita adalah bukan menceritakan kekurangan keluarga kita. Justru usahakan sampaikanlah yang baik. Inilah cara yang pertama. Marilah kita simak sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bahayanya mengumbar aib orang lain. Hadis ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'u 'auratihim." Jangan kalian
membongkar aib mereka. Disuruh apa? Jangan membongkar aib mereka. Fa innahu man tattaba'a awra akhihi al-muslim tattaba'a Allahu awratahu. Siapapun yang suka membongkar aibnya orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya sendiri. Coba ulangi. Barang siapa yang membongkar aibnya orang lain, maka Allah akan membongkar aibnya sendiri. Contohnya tadi, menceritakan suami yang suka ngiler, suatu saat kita akan diapakan? Akan dibongkar. Ternyata kita ngilernya lebih banyak. Itu contoh. Kita membongkar kebiasaan buruk anak-anak kita, suatu saat kebiasaan buruk kita akan dibongkar. Dan dibongkarnya adalah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tattaba'allahu awratahu. Allah yang akan membongkar sendiri. Medeni apa mboten? Dibongkar sama siapa? Sama Allah. Maka jagalah aib kekurangan keluarga kita. Sampaikanlah yang baik. Jika ada kekurangan, tugas kita adalah memperbaikinya. Boleh menceritakan kekurangan kepada orang lain selama orang lain bisa menemukan solusinya, bisa membantu. Nah, ini boleh. Contoh, punya suami punya kekurangan dalam masalah agama, boleh konsultasi sama ustaz, itu boleh. Anak kalau ngaji hawane ngantuk terus. Kira-kira ngantuk ketika ngaji itu penyakit apa fitrah? Bisa penyakit, bisa fitrah manusia. Maka boleh konsultasi. Jadi selama orang lain nggak bisa membantu, malah bisa tambah menghina, buat apa kita menceritakan kekurangan keluarga kita? Ini cara yang pertama. Istri harus bisa menjadi pelindung. Kemudian cara yang kedua adalah istri harus bisa menjadi penghias bagi suaminya. Menjadi apa? Penghias bagi suaminya. Tadi kan di awal kita menyampaikan firman Allah surat apa? Al-Baqarah ayat 187. Wanita itu pakaian bagi suami.
Dan salah satu fungsi pakaian adalah sebagai apa? Penghias. Ibu-ibu suka nggak pakai pakaian yang bermerek, corake, warna-warni, regane, branded, limited edition? Seneng nggak? Seneng. Jadi tabiatnya manusia suka pakai pakaian yang bagus, terbaik, yang akan bisa menghiasi dirinya. Dan seorang istri, karena disebutkan sebagai pakaian, maka dia harus juga bisa menjadi penghias. Untuk siapa? Suami. Jadi kalau seandainya ditanya, loh, bapak suaminya ibu siapa? Ibu Markonah ya? Iya, kenapa? Masya Allah, ibu itu orangnya sangat baik. Kalau di jalan suka ngasih, sama anak-anak cukup. Seneng gak suaminya? Seneng banget. Alhamdulillah, saya punya istri yang solihah. Arab orang nambah maning lah. Saya nggak akan nambah lagi lah. Nambah apa? Istri. Berarti kalau ada suami yang pengennya nambah, bisa jadi karena istrinya kurang baik sama suami. Sebaliknya, bapak suaminya ibu fulanah ya. Iya, kenapa ya? Aduh, ibu itu sukanya buang sampah di sungai. Ayo, suka buang sampah di mana? Sungai. Kalau keluar rumah nggak pakai jilbab. Sama anak-anak suka marah. Gimana perasaan suaminya? Seneng apa sedih? Sedih. Maka seorang istri, seorang ibu, seorang wanita harus bisa menjadi pembawa nama baik untuk suaminya dan juga untuk siapa? Anak-anaknya. Sebagaimana doa yang sering kita dengar, marilah kita membaca doa ini. Saya baca, nanti ikuti. Siap, Bu? Siap. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Samun hafal? Masya Allah. Ya Allah, berilah kami qurrata a'yun,
dijadikan indah pandangan kami ketika melihat siapa? Istri, pasangan kita, anak-anak kita, karena mereka berbuat amal soleh. Jadi inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Kita simpulkan kembali. Jadi wanita menjadi pakaian bagi suaminya. Caranya ada berapa? 2. Yang pertama, pelindung, maksudnya menjaga kejelekan keluarganya dari orang lain. Yang kedua, penghias bagi suaminya atau pembawa nama baik. Caranya dengan beramal soleh. Inilah kesimpulan dari pengajian kali ini. Insya Allah akan kita bahas, akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu mau meluangkan waktunya, semoga bisa istiqomah ya. Dan juga jika ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, bisa japri kepada kami, bisa ingin konsultasi masalah keluarga dan yang lain sebagainya. Insya Allah kami memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya. Kita akhiri saja pengajian kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.